Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanti Swantini, mahasiswi dari IAIN Kebumen semester 6. Oke, di video kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai konsep metode penelitian pendidikan. Saya mengambil sumber dari buku Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan oleh Profesor Dr. Sugiono. Oke, untuk yang pertama saya akan membahas mengenai apa itu pengertian penelitian pendidikan. Yang kedua mengenai ruang lingkup penelitian pendidikan, dan yang ketiga yaitu peran dan sumbangsih penelitian pendidikan. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai metodologi penelitian pendidikan. Secara umum, metode penelitian itu diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Di sini ada 4 kata kunci yang perlu diperhatikan dalam metode penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu cara ilmiah, yang kedua yaitu data, yang ketiga tujuan, dan yang keempat kegunaan dari penelitian itu sendiri. Cara ilmiah di sini berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu bersifat rasional, empiris, dan sistematis. Rasional di sini berarti kegiatan penelitian itu dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Untuk sifat yang kedua yaitu empiris. Empiris di sini berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan dalam penelitian pendidikan tersebut. Untuk yang selanjutnya, sifat yang selanjutnya yaitu sistematis. Sistematis di sini berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Adapun langkah-langkah penelitian ini meliputi metode kuantitatif, kualitatif, tetapi semuanya bersifat sistematis. Data yang diperoleh melalui penelitian ini adalah data empiris atau dapat diamati yang mempunyai kriteria tertentu, yaitu valid. Valid di sini menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh untuk mendapatkan data yang langsung valid dalam penelitian itu sering mengalami kesulitan. Oleh karena itu, data yang telah terkumpul sebelumnya harus diketahui dan dapat diuji melalui pengujian reliabilitas dan objektivitas. Pada umumnya, dalam penelitian pendidikan, data yang reliable dan objektif, maka terdapat kecenderungan data tersebut bersifat valid. Dapat disimpulkan dari uraian yang saya jelaskan bahwa metode penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan, yaitu ruang lingkup penelitian pendidikan. Terdapat beberapa ruang lingkup penelitian pendidikan,
Yang pertama yaitu lingkup penelitian pada tingkat kebijakan pendidikan. Yang pertama, ada perumusan kebijakan tentang pendidikan yang dilakukan oleh MPR. Yang kedua, kebijakan Presiden dan DPR tentang pendidikan. Yang ketiga, kebijakan Mendiknas tentang pendidikan. Yang keempat, kebijakan Dirjen, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Diknas tentang pendidikan. Yang kelima, implementasi kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu output dan outcome kebijakan pendidikan. Lingkup penelitian pada tingkat manajemen. Ada 10 ruang lingkup. Yang pertama yaitu perencanaan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi atau kabupaten atau kota dan lembaga. Yang kedua, organisasi Diknas, dinas provinsi atau kabupaten atau kota dan institusi pendidikan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan pendidikan. Yang keempat, ekonomi pendidikan. Yang kelima, bangunan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan. Yang keenam, hubungan kerjasama antar lembaga pendidikan. Yang ketujuh, koordinasi pendidikan dari pusat daerah. Yang kedelapan, sumber daya manusia, tenaga kependidikan. Yang kesembilan, evaluasi pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kearsipan, perpustakaan, dan museum pendidikan. Untuk ruang lingkup penelitian pada tingkat operasional ada 17, yaitu 1. Aspirasi masyarakat dalam memilih pendidikan. Yang kedua, pemasaran lembaga pendidikan. Yang ketiga, sistem seleksi murid baru. Yang keempat, kurikulum atau silabus. Yang kelima, teknologi pembelajaran. Yang keenam, media pendidikan, buku ajar dan lain-lain. Yang ketujuh, penampilan mengajar guru. Yang kedelapan, manajemen kelas. Yang kesembilan, sistem evaluasi belajar. Yang ke-10, sistem ujian akhir. Yang ke-11, kuantitas dan kualitas lulusan. Yang ke-12, manajemen kelas. Yang ke-13, unit produksi. Yang ke-14, perkembangan karir lulusan. Yang ke-15, pembiayaan pendidikan. Yang ke-16, profil pekerjaan dan tenaga kerja DUDI. Yang ke-17 yaitu kebutuhan masyarakat akan lulusan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup tingkat institusional. Penelitian pendidikan meliputi 1. Aspirasi masyarakat dalam memilih pendidikan, pemasaran lembaga pendidikan, kurikulum dan silabus, teknologi pembelajaran, media pendidikan, buku ajar dan lain-lain, penampilan guru ajar, manajemen kelas, sistem evaluasi belajar, sistem ujian akhir, kuantitas dan kualitas lulusan, manajemen kelas, unit produksi, perkembangan karir lulusan, pembiayaan pendidikan, profil pekerjaan dan tenaga kerja DUDI, dan yang terakhir ada kebutuhan masyarakat akan lulusan pendidikan. Jadi, dari beberapa ruang lingkup penelitian pendidikan dapat diartikan bahwa penelitian pendidikan itu tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di masyarakat yang memerlukan institusi sekolah dan masyarakat yang menggunakan lulusan sekolah. Penelitian pada bidang pendidikan ini juga dapat dilakukan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu dengan menggunakan berbagai metode pendidikan seperti yang telah dikemukakan. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian adalah metode survei, eksperimen, kualitatif, dan research and development. Yang selanjutnya yaitu peranan penelitian. Peranan penelitian dalam bidang pendidikan yang pertama yaitu sebagai pemecah masalah, di mana dapat meningkatkan kemampuan untuk menginterpretasikan fenomena-fenomena dari suatu masalah yang kompleks dan saling keterkaitan. Yang kedua yaitu memberikan jawaban atas pertanyaan dalam bidang pendidikan,
guna untuk meningkatkan kemampuan diri dalam menjelaskan atau menggambarkan fenomena-fenomena dari masalah pendidikan. Yang ketiga yaitu untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu baru bagi si peneliti. Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan penelitian pendidikan memegang peranan yang sangat tinggi dalam memberikan pondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek pembangunan dan pengembangan dalam bidang pendidikan. Sangat sulit dilakukan apabila tidak ada penelitian pendidikan dalam pengembangan pendidikan masa kini. Jadi di sini untuk memperoleh data, apabila tidak dilakukan penelitian pendidikan sangatlah sulit, bahkan tidak mungkin sama sekali untuk memperoleh data yang terpercaya dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan. Jika penelitian tidak pernah diadakan serta kenyataan-kenyataan tidak pernah diuji terlebih dahulu melalui penelitian pendidikan, maka untuk mengembangkan pendidikan itu sendiri sangatlah sulit. Dalam peranan penelitian pendidikan itu sendiri, di dalamnya sebagai pemecah masalah, memberikan jawaban atas permasalahan yang ada dan dapat meningkatkan pengetahuan atau ilmu baru bagi peneliti guna untuk pengembangan suatu lembaga pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas mengenai definisi masalah serta ciri-ciri masalah. Ya, langsung saja, pengertian dari masalah itu sendiri apa sih? Jadi masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan kejadian atau keadaan yang sebenarnya terjadi. Jadi masalah itu adalah penyimpangan, seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan harapan, itu adalah masalah. Kemudian pengertian dari masalah penelitian itu apa? Masalah penelitian adalah masalah yang akan menjadi penelitian atau yang akan diteliti untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya, kemudian mencari alternatif penyelesaiannya, dan kemudian membuat kesimpulan sesuai konteks permasalahan yang sedang diteliti. Jadi kalau masalah dalam penelitian itu ya masalah yang akan menjadi penelitian yang akan diteliti. Itu perbedaannya masalah itu sendiri, kemudian masalah dari penelitian itu berbeda. Sekarang sudah jelas bahwasannya pengertian dari masalah dan masalah penelitian sudah saya jelaskan. Kemudian ya selanjutnya adalah ciri-ciri dari masalah penelitian. Jadi yang pertama adalah masalah yang dipilih hendaknya sesuai dengan minat dari peneliti. Jadi masalahnya ya harus sesuai dari si peminat atau si peneliti, seperti itu. Jadi apa ya masalahnya itu yang harus diminati, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah masalah yang dipilih hendaknya dapat diteliti. Artinya penelitiannya dapat dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, tersedia faktor pendukung dari masalah yang diteliti seperti data dan perizinan. Yang keempat adalah masalah yang diteliti harus mempunyai atau memberikan manfaat. Pastinya sebuah penelitian itu ya harus ada sebuah manfaat